sini. Lihat tadi. Karena coba kita tanya adik-adik yuk. Adik-adik, kira-kira Claudia tadi kenapa ya? Betul sekali. Saat beribadah, ingat gak adik-adik jangan contoh kami. Itu sangat tidak baik. Jika adik-adik sedang beribadah, jangan lupa siapkan Alkitab, buku catatan, dan berpakaian yang rapi. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Wah, kakak-kakak, kayaknya adik-adik semuanya kurang semangat. Adik-adik harus semangat juga kayak kakak-kakak di sini dong. Ayo kita sapa lagi adik-adik yuk kakak-kakak. Yuk. Shalom adik-adik. Wah, semuanya sudah semangat dan sudah siap memuji Tuhan. Ayo adik-adik di rumah, semua bangkit berdiri, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu. Saat ini kami mau datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan namamu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Masih semangat? Yes, 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 semangat. Wah, ini masih kurang semangat lagi nih adik-adik. Masih semangat? Yes, 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 semangat. Adik-adik semua sudah semangat kakak-kakak. Tapi kayaknya kita main games dulu ya kakak-kakak. Yuk. Games day itu halo, hello, hola, dan hai. Kalau misalnya kakak bilang halo, jawabannya hai. Kalau misalnya kakak bilang hello, jawabannya hola. Ingat kan adik-adik?
setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yang mengasihiku. Yang mengasihiku. Ayo adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita nyanyikan lagu pujian Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah
Yesus yang baik, terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang Kau beri bagi kami, untuk kami bisa belajar, berkumpul bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saatnya kami membuka dan menyiapkan hati kami yang terbaik untuk Engkau. Kami berdoa, Tuhan Yesus tolong kami, berikan kami hikmat pengertian supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan bersama-sama, katakan amin. Shalom semuanya, adik-adik yang diberkati Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya hari ini adalah hari yang tetap luar biasa karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Dan hari ini adik-adik sudah siapkan hatinya, sudah siapkan firman Tuhan, sudah siapkan Alkitabnya untuk kita belajar bersama-sama dengan firman Tuhan. Karena hanya lewat kebenaran firman Tuhan yang memampukan kita untuk menghadapi hari-hari yang sulit di hari-hari ini. Puji Tuhan. Hari-hari yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang kisah di dalam Alkitab. Dan kita akan belajar tentang bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa. Adik-adik tahu apa arti bertekun? Bertekun artinya kita tidak bosan-bosan dalam doa-doanya kita. Bertekun artinya kita continue, kita terus-menerus datang kepada Tuhan Yesus sampai ada sesuatu terjadi dalam hidup kita. Nah, mari kita buka di dalam Alkitab kita Lukas pasalnya yang ke-18. Lukas pasalnya yang ke-18, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Judulnya di atas, ada yang diberkati Tuhan, perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-1. Yang pertama dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi hari ini kita belajar tentang bertekun di dalam doa. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut dalam cerita ini, saya akan membagikan suatu kisah di dalam Alkitab tentang seorang hakim yang hidupnya tidak benar dari judul ini. Nanti adik-adik baca setelah Tante bercerita dari ayat ini, kan? Tante akan bercerita bahwa di suatu kota ada seorang hakim. Adik-adik tahu apa itu hakim? Hakim itu adalah seorang yang memutuskan suatu perkara di pengadilan. Jadi, apakah dia itu seorang yang benar atau yang salah? Seorang hakimlah yang berhak untuk memutuskan, memberikan keputusan dari suatu perkara itu. Nah, dikatakan di suatu kota ada seorang hakim. Hakim ini adik-adik tahu, dia tidak kenal Tuhan, dia tidak takut akan Tuhan. Kalau tidak takut akan Tuhan berarti apa dong? Wah, dia tidak baik, dia tidak benar, dia jahat. Nah, adik-adik, hakim ini selain dia tidak takut akan Tuhan, dia tidak pernah menghargai seorang pun. Wah, bisa dikatakan dia seorang hakim yang lalim. Karena apa? Dia jahat, dia kejam. Wah, dia hanya peduli bagaimana dia bisa, siapa yang bisa memberikan uang banyak, orang itu yang akan dia perhatikan dalam kasus-kasus yang ada. Nah, di kota itu juga terdapat seorang janda. Wah, adik-adik tahu apa itu janda? Janda itu seorang ibu yang sudah tidak punya suami, sudah meninggal, makanya dikatakan dia seorang janda. Janda ini dia punya perkara dan dia tahu bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menolong saya, tidak ada satu orang pun yang bisa membela perkara saya selain seorang hakim ini. Makanya dia dengan penuh pengharapan, penuh kegairahan, ada yang diberkati Tuhan, dia dengan semangat datang kepada hakim ini. Beberapa kali dia datang dan hakim ini menolak dia. Kamu sana, saya tidak peduli kamu. Tetapi ketika dia ditolak oleh seorang hakim ini, janda ini tidak putus asa. Seorang janda ini dengan penuh kesabaran dan penuh kegigihan, dia
ditolak. Tetapi setelah beberapa waktu adik-adik yang diberkati Tuhan, dia melihat janda ini terus datang. Seorang janda ini janda yang tidak punya apa-apa, apalagi dia termasuk uang, dia tidak punya uang untuk membayar seorang hakim ini, adik-adik yang diberkati Tuhan. Jadi selain harapannya yang ada di hatinya bahwa hanya hakim ini yang bisa menolong saya, jadi dia tidak putus asa ketika dia ditolak, dia tidak putus asa. Dia terus menerus dengan penuh pengharapan bahwa hanya hakim inilah yang bisa menolong saya, menyelesaikan perkara saya, dan membela hak saya sebagai seorang yang bisa menang dari lawan saya. Dan apa yang terjadi? Setelah beberapa waktu lamanya, seorang hakim ini dia berkata dalam hatinya, adik-adik bisa lihat ya, berkata di dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Apa yang terjadi adik-adik yang diberkati Tuhan? Setelah dia bosan mungkin melihat janda ini karena terus menerus tidak berhenti melihat janda ini datang untuk memohon kepada hakim ini, dia katakan dalam hatinya, sekalipun aku tidak memiliki takut akan Tuhan dan sekalipun aku tidak menghargai seorang pun, tetapi karena janda ini terus menerus datang menyusahkan saya, maka aku akan membenarkan perkaranya. Haleluya, adik-adik yang diberkati Tuhan. Luar biasa kegigihan, ketekunan seorang janda ini datang kepada hakim dan akhirnya hakim bisa membenarkan dia. Dan adik-adik yang diberkati Tuhan, janda ini apa yang dia lakukan? Dia tidak pernah menyerah. Lalu adik-adik apa yang kita bisa belajar dari cerita ini? Adik-adik, kita belajar dari seorang hakim. Hakim di sini adik-adik kita tidak bisa untuk memposisikan atau menempatkan Tuhan sebagai hakim yang adil, tidak. Tapi apa yang kita pelajari, kita bisa membuat perbandingan. Adik-adik, kalau saja seorang hakim yang tidak takut Tuhan, tidak menghormati siapapun, hakim yang jahat, hakim yang lalim, adik-adik, bisa luluh hatinya dengan seorang janda yang terus menerus datang kepada dia memohon pertolongan dan memohon bantuan. Apalagi Tuhan kita, Tuhan yang penuh kasih, dia pasti menolong kehidupan kita. Luar biasa kan adik-adik? Jadi selain kita bisa membandingkan, kalau Tuhan Yesus saja yang penuh kasih, kalau seorang tadi hakim yang jahat bisa luluh hatinya dengan pengharapan, dengan usaha, dengan kegigihan, dengan ketekunan dari seorang janda, hatinya bisa berubah sehingga dia bisa membenarkan perkara dari seorang janda tadi. Apalagi Tuhan kita, Tuhan yang kasih. Apa saja yang kita mau, kita butuhkan dalam hidup kita, kalau kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, datang bertekun di dalam doa kita, percaya jaminan Tuhan, Tuhan Yesus pasti menjawab doa-doa kita. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, luar biasa dari kisah ini. Lalu apa lagi yang kita belajar dari kisah ini? Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita lihat bagaimana bahwa berdoa adalah hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Apa artinya doa? Doa itu artinya komunikasi. Beberapa waktu yang lalu kakak sudah bagikan apa itu berdoa. Berdoa itu adalah komunikasi dua arah antara Allah dengan kita. Doa itu adalah nafas kita. Tanpa doa, adik-adik kita bisa mati. Mungkin secara tubuh kita ini kita masih hidup adik-adik, tapi secara roh kita di dalam kita sudah mati. Artinya tidak ada lagi kehidupan secara rohani. Itu sebabnya doa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Berdoa dalam ketekunan artinya bukan hanya satu kali adik-adik. Adik-adik mungkin bilang, saya sudah berdoa kakak. Sudah sekian lama saya berdoa supaya papaku bisa rajin ke ibadah, supaya papaku bisa diberkati usahanya, supaya saya juga bisa diperhatikan, saya bisa ditraktir di mana-mana. Tapi sampai hari ini kakak kok bapak saya kok
tidak pernah diberkati. Semalam dia tambah malas pergi ke gereja. Wah, adik-adik, kata firman Tuhan, kita tidak boleh berhenti untuk berdoa. Mari kita punya sikap sama seperti janda tadi. Dia datang terus-menerus. Mau dijawab Tuhan dengan tidak dijawab Tuhan, kita harus terus datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Sampai sesuatu terjadi. Apalagi yang kita pelajari dari hari ini, bahwa ada jaminan dalam doa-doa kita. Tuhan pasti mendengar adik-adik. Cepat atau lambat, Tuhan pasti mendengar setiap doa-doa kita. Berdoa yang benar adalah berserah pada keputusan Tuhan. Doa yang benar itu artinya kita berserah kepada keputusan Tuhan. Apapun yang Tuhan putuskan, kalau Tuhan bilang, ya hari ini saya mau lakukan sesuatu, ya silakan. Tapi kalau Tuhan juga bilang tunggu dulu, ya itulah keputusan Tuhan yang terbaik buat kita. Jadi jangan kita memaksakan keinginan kita atau kehendak kita kepada Tuhan, tapi biarkan Tuhan yang melakukan kehendaknya atas diri kita. Karena adik-adik tahu, apa yang baik bagi kita belum tentu benar di hadapan Tuhan, tetapi apa yang benar bagi Tuhan sudah tentu baik bagi diri kita. Adik-adik, kita berdoa sampai sesuatu terjadi. Jangan pernah menyerah. Apa yang menjadi kesulitanmu hari-hari ini? Mungkin adik-adik sudah berdoa, Tuhan, sudah hari ini sudah 1 tahun kita online terus. Kita tidak ketemu teman-teman kita, bahkan beda kalau kita langsung bertemu muka dengan guru-guru kita, dengan kita hanya lewat online saja, online terus. Kita juga ulangan online. Bagaimana kita mau mengerti? Tidak ada guru yang menjelaskan, kita berusaha cari sendiri-sendiri. Tetapi adik-adik berdoa, masih ada yang berdoa supaya COVID ini berlalu dari bumi Indonesia? Atau sepertinya sekarang ini sudah tidak ada lagi. Di luar sana sudah banyak yang sudah tidak pakai masker, kakak. Sudah banyak yang berkerumun-kerumun di rumah makan, di mana-mana orang sudah berkerumun-kerumun, kakak. Jadi saya sudah tidak mau berdoa. Nah, itu lagi yang salah, adik-adik. Kita terus berdoa sampai benar-benar apa yang kita harapkan itu terjadi. Berdoa itu di dalamnya ada 4 huruf. P-U-S-H, push. Yang artinya apa, adik-adik? Pray until something happen. Artinya berdoa sampai ada sesuatu terjadi. Itu baru namanya bertekun di dalam doa. Ketika sesuatu sudah terjadi, maka tetap diakhiri dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita belajar hari ini bahwa kita perlu bertekun di dalam doa. Ingat, berdoa bukan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, tetapi berdoa itu adalah hal yang terus-menerus kita lakukan sampai ada sesuatu mujizat, sampai ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk membawa hidup kita terus bertekun dalam doa. Bertekun artinya kita tidak bosan-bosan, tetapi doa adalah kesukaan kita. Amin, adik-adik. Dan ayat yang terakhir kita buka dulu di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Di situ judulnya di atas adalah hal berdoa. Adik-adik, mari kita belajar langsung di ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca ya. Matius pasal 6 ayat yang ke-11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Adik-adik tahu apa arti berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya? Kenapa Tuhan Yesus adik-adik tidak bilang berikanlah kami pada minggu ini, atau berikanlah kami pada bulan ini, atau berikanlah kami pada tahun ini makanan kami yang secukupnya? Tuhan tidak katakan seperti itu, adik-adik, tapi dikatakan berikanlah kami pada hari ini. Artinya Tuhan Yesus mengajar kita untuk setiap hari datang kepada Dia. Bukan setiap minggu 1 kali kita datang sama Tuhan, bukan setiap 1 kali sebulan, atau nanti Natalan baru kita datang sama Tuhan Yesus. Tetapi mari setiap hari kita ada ketergantungan dengan Tuhan, bahwa kita hidup sampai hari ini karena Tuhan yang memberikan kita nafas hidup. Amin, adik-adik. Dan ayat hafalannya di minggu ini, adik-adik membaca dan menghafal doa Bapa kami di dalam Matius pasal 6 ayat 9
sampai ayatnya yang ke-13. Biar doa ini menjadi contoh bagi kita semua bahwa Tuhan sendiri yang mengajarkan kita, memberikan teladan kepada kita bagaimana seharusnya kita berdoa sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah sama-sama memuliakan Tuhan, memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan begitu adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata. Kakak Penny minta kesediaan Kakak Claudia untuk dengan doa. Semuanya adik-adik lipat tangannya. Tuhan, terima kasih atas hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah itu semua karena anugerah-Mu, semua. Kau berkati juga Tuhan dan Tommy yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu lebih lagi untuk mendidik untuk anak-anak setiap apapun yang diperbuat juga Tuhan. Kau berkasih dan untuk adik-adik semuanya Tuhan untuk sekolahnya. Engkau yang memberikan mereka kepintaran agar mereka bisa mendapatkan juara di kelas Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus